Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui hal-hal yang terlihat sepele, bahkan menjijikkan, seperti kecoa yang masuk ke dalam rumah. Banyak orang langsung merasa kesal, jijik, dan terganggu. Wajar, karena kecoa memang termasuk hewan yang tidak disukai. Namun bagi seorang mukmin, setiap kejadian dalam hidup tidak hanya dilihat dengan mata, tetapi juga direnungkan dengan hati. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengambil pelajaran dari apapun yang Allah hadirkan. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa hikmah. Maka banyaknya kecoa di rumah bukan untuk ditakuti atau dikaitkan dengan hal-hal mistis, melainkan bisa menjadi pengingat dan bahan muhasabah diri. Berikut 7 tanda atau pelajaran yang bisa kita renungkan ketika kecoa sering muncul dan banyak di rumah kita. Tanda yang pertama, pengingat agar lebih menjaga kebersihan rumah. Kecoa sangat menyukai tempat yang kotor, lembab, dan banyak sisa makanan. Ketika kecoa sering muncul, ini bisa menjadi teguran lembut agar kita lebih menjaga kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang bersih bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga lebih menenangkan hati dan pikiran. Tanda yang kedua, teguran agar tidak meremehkan hal-hal kecil. Seringkali kecoa muncul dari celah kecil, dari sisa makanan yang kita anggap tidak berarti. Ini mengajarkan bahwa masalah besar sering berawal dari kelalaian kecil. Dalam kehidupan, dosa kecil yang dibiarkan, kebiasaan buruk yang dianggap sepele, bisa berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera diperbaiki. Tanda yang ketiga, pengingat agar tidak menunda perbaikan. Jika kecoa dibiarkan, jumlahnya akan semakin banyak. Ini adalah pelajaran penting bahwa masalah yang ditunda penyelesaiannya akan semakin sulit diatasi. Baik itu masalah rumah tangga, kebersihan, hubungan keluarga, maupun urusan ibadah. Islam mengajarkan kita untuk segera memperbaiki kesalahan, bukan menundanya. Tanda yang keempat, ajakan untuk hidup lebih tertata dan disiplin. Kecoa mudah berkembang di rumah yang berantakan dan tidak terurus. Ini bisa menjadi pengingat agar hidup kita lebih tertata. Bukan hanya rumah secara fisik, tetapi juga waktu, pekerjaan, dan ibadah. Hidup yang disiplin dan teratur bukan hanya rumah secara fisik, tetapi juga waktu, pekerjaan, dan ibadah. Hidup yang disiplin dan teratur seringkali menghadirkan ketenangan dan kemudahan dalam urusan rezeki. Tanda yang kelima, pengingat akan kelemahan manusia. Makhluk kecil seperti kecoa saja bisa membuat manusia merasa terganggu dan tidak berdaya. Ini mengingatkan kita agar tidak sombong. Manusia sejatinya lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kesombongan sering menutup pintu keberkahan, sedangkan kerendahan hati membuka pintu rahmat. Tanda yang keenam, ajakan untuk memperbanyak istighfar dan introspeksi diri. Sebagian ulama menasehatkan, ketika hidup terasa tidak nyaman, maka perbanyaklah istighfar. Bukan karena kecoa adalah tanda azab, tetapi karena setiap ketidaknyamanan bisa menjadi momen untuk kembali kepada Allah. Istighfar membersihkan hati, sebagaimana kebersihan membersihkan rumah. Tanda yang ketujuh, pengingat bahwa kenyamanan adalah nikmat yang sering dilupakan. Ketika rumah dipenuhi kecoa, barulah kita sadar betapa berharganya rumah yang bersih dan nyaman. Ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas nikmat kecil yang sering terlupakan. Kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman di rumah adalah rezeki besar yang tidak semua orang miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah, 7 tanda ini bukanlah ramalan, bukan pula kepastian nasib. Ini hanyalah bahan renungan agar kita lebih peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Orang beriman selalu berusaha mengambil pelajaran dari apapun yang ia alami, bahkan dari hal yang tidak menyenangkan. Maka ketika kecoa hadir di rumah kita, bersihkanlah rumah kita, rapihkan hidup kita, dan bersihkan pula hati kita dengan zikir dan istighfar. Karena rumah yang bersih lebih mudah menghadirkan ketenangan, dan hati yang bersih lebih mudah menerima keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah kita dari gangguan, melapangkannya dengan rezeki yang halal dan berkah, serta memenuhinya dengan ketenangan, kasih sayang, dan ridhonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.